Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Indonesia telah melakukan sabotase kepada Malaysia. Ya, itulah judul video kali ini guys. Ya, setelah FIFA memberikan sanksi kepada FAM dan ketujuh pemain naturalisasi mereka, media sosial kembali dihebohkan dengan adanya isu bahwa Indonesia, sedikit membawa Vietnam juga, telah melakukan sabotase kepada pihak Malaysia. Hal ini dimulai dari pernyataan seorang TMJ, Tunku Mahkota Johor. Dia memposting bilang bahwa ada kekuatan atau entiti luar yang coba sabotase Malaysia, yang iri dengan kemajuan sepak bola Malaysia. Ada pertemuan di New York yang mempengaruhi pemberian sanksi ini. Dan itu menjadi liar di internet. Banyak orang Malaysia akhirnya mengaitkan ini dengan dua sosok, yaitu Erick Thohir dan juga Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan itu jelas juga ya di postingan story TMJ. Bahkan beliau memposting juga sebuah artikel berjudul FIFA melakukan standar ganda. Di situ gambarnya dengan jelas Bapak Erick Thohir dan juga Gianni Infantino. Jelas ini mengandung unsur tertentu ya. Di balik masyarakat netizen yang menuduh kedua sosok ini, ditambah lagi story TMJ yang seperti itu, jadi makin memperjelas arahnya mau kemana gitu. Dan ada juga postingan dari Lekir ya, kapo atau mantan kapo dari Ultras Malaya. Dia juga sama memposting pernyataan TMJ dengan gambar Gianni Infantino salaman dengan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Erick Thohir. Ya, di sini saya mencoba untuk memahami situasi yang ada. Pertama, saya ingin coba memahami apa yang dimaksud oleh TMJ dengan sabotase ini gitu. Kata sabotase ini apa maksudnya gitu. Kan ini kan udah menjadi pembicaraan liar ya di netizen. Kenapa beliau bisa mengeluarkan kata-kata itu? Apa yang ada di pikiran beliau? Sehingga banyak netizen yang mencetuskan tuduhan liar kepada Indonesia. Di sini saya ingin mengajak Anda berpikir secara logis, rasional, bukan secara asumsi ataupun emosi. Dan setelah saya cari-cari tahu di internet, di media sosial, saya menemukan beberapa narasi ya yang berkaitan tentang sabotase ini. Salah satunya adalah Indonesia ini iri gitu, iri terhadap kemajuan sepak bola Malaysia ya. Jelas ini asumsi menurut aku. Sehingga akhirnya Indonesia atau PSSI melakukan laporan atau report kepada FIFA. Pertama, saya mau bilang guys, terlepas ya dari siapa yang melaporkan, baik Indonesia kah, FIFA kah, atau mungkin internal Malaysia itu sendiri kah, saya mau tanya sama kalian itu, apakah report, aduan, atau laporan itu masuknya ke sabotase? Saya nggak tahu guys ya yang dimaksud sabotase apakah di luar laporan ini, tapi saya banyak melihat diksinya itu kayak gitu. Indonesia iri, Indonesia report ke FIFA, Indonesia lapor ke FIFA. Saya kasih contoh seperti ini guys. Misalkan saya melaporkan ya, saya report gitu, meriportkan kepada polis. Pak, di sana ada perselingkuhan. Wah, Anda ini coba sabotase orang ya dengan coba melaporkan perselingkuhan orang lain. Kan nggak gitu bro, nggak begitu konsepnya. Pak, di sana ada yang korupsi. Wah, Anda ini jangan coba-coba sabotase orang, biarin orang itu korupsi, kan nggak gitu kan konsepnya. Orang lapor itu seperti kritik gitu, seperti kritik aja gitu. Jangan fokus sama orang yang mengkritiknya, fokus pada substansi aduannya itu gitu, sama objeknya apa yang dia kritik, apa yang dia laporkan gitu. Dan FIFA sebagai institusi yang memang menaungi beberapa negara, ya ketika ada negara lain yang report atau melaporkan, ya dia berhak menerima itu semua ketika memang negara itu merasa ada terzolimi mungkin, merasa dicurangi mungkin, merasa ada kejanggalan mungkin. Jadi FIFA ini kan netral ya. Selama negara-negara yang ada di bawah FIFA itu melakukan prosedural secara baik dan benar, maka itu sah-sah saja. Dan melapor atau report ini juga bagian dari sistem dari komunitas sepak bola FIFA itu sendiri gitu guys. Itu disahkan, itu diakomodir oleh FIFA gitu. Lalu apakah FIFA langsung melakukan vonis ketika ada laporan itu? Apakah FIFA menelan mentah-mentah laporan itu? Oke, kita langsung tangkap dan hukum orang itu. Kan nggak seperti itu juga. FIFA ini kan organisasi besar loh. Kerjanya tuh bukan perseorangan gitu, hanya presidennya aja enggak. Tapi di dalamnya itu ada komite-komitenya gitu. Ada komite disiplin gitu kan, beda-beda lah.
Jadi lu deket sama pemimpinnya tuh bukan berarti lu bisa kotak-katik peraturan sama sistem di dalamnya. Nggak bisa. Semuanya melalui proses dan sistem yang memang ketat gitu guys. Nah setelah FIFA menerima aduan atau report dari pihak yang lain, tentu FIFA juga mengecek dulu ini kan dokumen atau berkas yang diterima dari sang pelapor ini apakah sudah lengkap, apakah memenuhi syarat. Ketika sudah memenuhi, maka dicek, dilakukanlah investigasi, dilakukan penyelidikan gitu kan. Dan ini tidak sehari dua hari, tidak semalam gitu, dalam semalam gitu kan, tidak dalam satu pertemuan di telepon gitu, enggak. Investigasi ini harus cek juga ke negara tertentu, cek ke ke kedutaannya kah seperti apa, telepon sana, telepon sini, ada bukti-bukti lah. Jika tidak ditemukan kesalahan maka otomatis tertolak ya report ini. Tapi jika ditemukan kesalahan, maka diputuskan hukuman dan sanksinya sesuai bobot dari kesalahan yang didapatkan oleh komite disiplin itu guys. Jadi ini nggak sesimpel kita datang melakukan pertemuan dengan presiden FIFA, terus pilih-pilih kayaknya negara ini cocok nih untuk disanksi nih. Akhirnya ditelepon sanksi negara ini. Nggak sesimpel itu guys, nggak semudah itu, nggak senaif itu juga pikirannya gitu, nggak gitu cara kerjanya bro. Ya terus ada yang bilang juga ya protes atau report ini dilakukan setelah pertandingan Malaysia melawan Vietnam yang dimenangkan oleh Malaysia 4-0 pada saat itu. Memang sih kalau mengikuti regulasi ya, kalau protes itu memang dilakukan seharusnya 24 jam maksimal atau 72 jam itu setelah pertandingan selesai. Itu kan Malaysia sama Vietnam itu tanggal 10 Juni dia main malam hari. Indonesia pada saat itu tanggal yang sama di sore harinya Indonesia itu sedang dibantai oleh Jepang 6-0. Jadi menurut kalian, logika kalian, apakah Indonesia sanggup melakukan report atau melakukan laporan kepada FIFA di mana pada saat itu kita sedang sibuk dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia? Menurut kalian masuk akal gak gitu? Kita lagi fokus sama Piala Dunia, kita lagi fokus untuk menaturalisasi pemain-pemain baru, tiba-tiba ada tuduhan seperti ini. Menurut saya sih nggak masuk akal banget gitu. Kenapa kita harus repot-repot ngurusin masalah naturalisasi Malaysia gitu? Itu sama aja kita bantu Vietnam gitu kan. Ngapain kita bantu Vietnam? Apa urgensinya buat kita gitu, buat Indonesia gitu guys? Terus ada yang bilang iri gitu. Ini juga saya nggak paham guys. Irinya tuh karena apa? Secara ranking kan Indonesia lebih baik. Terus kita lagi main di kualifikasi Piala Dunia juga. Terus urgensinya apa kita mereport Malaysia? Apakah Malaysia ini menjadi batu sandung kita untuk masuk Piala Dunia? Kan enggak juga. Apakah Malaysia ini menjadi penghalang kemajuan Indonesia juga? Kan enggak. Kita nggak mandangnya kayak gitu. Jadi sangat nggak masuk akal ya bagi kalian yang memang berpikiran sejauh itu gitu guys. Dan lagian kalau memang dokumen semua ini benar, asli, tidak ada masalah, seharusnya nggak ada yang harus ditakuti bro. Nggak ada yang harus ditakuti. Siapapun yang melapor, mau 100 orang, mau 100 pihak yang melapor, jika semuanya ini sudah berjalan sesuai statuta FIFA, sesuai regulasi, nggak ada yang perlu ditakuti bro. Hadapi dengan gentle. Jangan malah mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain gitu. Itu bukan sikap yang kesatria menurut aku, bukan sikap yang gentle. Justru itu menunjukkan ketakutan. Ada apa ini? Kok jadi seperti ini sikapnya gitu? Ada apa gitu kan? Jadi bertanya-tanya kita guys. Dan aku juga masih bingung guys ya, kenapa sampai sekarang FAM ini masih belum membuka data para pemain ini gitu, ketujuh pemain ini gitu. Apa alasannya gitu guys? Oke lah, mungkin dulu nggak ada urgensi ya, nggak ada keuntungan juga untuk membuka hal ini ke publik gitu. Walaupun saya tahu pada saat itu banyak juga tekanan dari pihak luar, dari pundit-pundit sepak bola juga yang meminta agar FAM ini membuka datanya gitu kan. Tapi di situasi seperti ini, di situasi sekarang, saya rasa FAM itu nggak ada alasan untuk tidak membuka datanya gitu guys. Ini saat yang tepat untuk kalian membuka data itu dan akhirnya meraih simpati publik. Kalian ingin publik berada di belakang kalian, ya buka datanya gitu. Publik juga perlu tahu, ini hak publik juga gitu. Karena bisa jadi laporan ini dilakukan karena sifat tertutup yang dilakukan oleh FAM selama ini gitu. Ya bisa jadi kan yang ngelaporin ini karena merasa ini kenapa nggak ada informasinya, nggak ada apa. Jadi kan ada tanda tanya gitu. Mereka tuh merasa ada yang janggal gitu. Kenapa FAM begini, kenapa nggak ini. Coba kalau jauh-jauh hari data itu dibuka, mungkin pihak yang pelapor ini dia akan coba melihat dokumennya. Melihat dokumen di situ ada namanya, ada fotonya, ada alamatnya, tempat tinggalnya di mana. Sebelum ini ke FIFA, mereka sudah melakukan investigasi sendiri gitu. Oh, ternyata benar. Jadi ini nggak masuk ke FIFA juga gitu. Mereka sudah mengetahui kebenaran itu sebelum laporan itu datang ke FIFA gitu guys. Dan publik pun bisa
menguji data itu sendiri ya, menguji sendiri. Misalkan bahkan orang Argentinanya itu sendiri, mungkin temannya siapa, Iman Roma Cuca mungkin ya. Oh ternyata si ini tuh kakinya ini ya, ternyata si ini ya gitu kan. Ya mereka ternyata bisa juga menguji itu secara pribadi gitu guys. Dan saya nggak tahu sampai sekarang kenapa masih ditutup-tutupi, sehingga kan orang tuh berpikir gitu, berkesimpulan, apakah memang ditutupi ini ada yang nggak benar gitu kan? Yang kedua, apa memang datanya atau mungkin dokumennya tidak dipegang oleh FAM? Mungkin ini dialihkan kah seperti apa mungkin? Saya nggak tahu kan. Ada nggak sih datanya gitu kan? Ini jadi bertanya-tanya guys. Saya sebagai orang awam seperti itu gitu. Ini datanya kenapa ditutup-tutupin ya? Padahal kalau memang sudah di-ACC oleh FIFA, terus sudah bermain juga, terus ada kasus seperti ini, ada case seperti ini waktu yang tepat untuk membukanya gitu, membuka data itu ke publik gitu guys menurut aku. Oh ya, poin lain juga soal sabotase ini adalah kenapa FIFA yang tadinya memperbolehkan ketujuh pemain ini, kok tiba-tiba menjadi U-turn gitu, menjadi berbalik menyalahkan gitu. Yang tadinya eligible menjadi tidak eligible gitu. Nah ini juga menjadi pertanyaan di banyak pihak. Sebenarnya simple aja sih guys, simple aja sebenarnya. Ini semua terjadi karena adanya laporan. Ini terjadi karena adanya komplain. Jadi gini misalnya kan guys, misalkan ada lowongan pekerjaan dengan persyaratan ijazah atau harus ada gelar strata 2 itu S2. Nah, dengan itu saya coba melamar pekerjaan itu. Saya membawa segala persyaratan yang ada. Saya membawa ijazah S2 saya, misalkan, walaupun saya bukan S2 guys ya. Ini contoh aja. Saya memberikan di sana. Dan alhamdulillah saya diterima karena memenuhi persyaratan. Ada ijazahnya, ada foto keluarga, foto saya di situ, ada surat keterangan baik dari kepolisian dan segala macam saya penuhi persyaratan itu. Akhirnya saya diterima. Ketika saya bekerja, ada laporan misalkan kepada HRD gitu. HRD, "Bang, ini si Fikri ini kayaknya ijazahnya S2-nya meragukan deh," gitu. Karena saya dapat informasi kayaknya speaker ini cuman S1 aja misalkan gitu. Nah akhirnya HRD sebagai penanggung jawab di perusahaan itu, dia melakukan investigasi. Dia teleponlah universitasnya, dia datang ke kampungnya gitu, ngecek gimana keluarga silsilahnya, bagaimana pendidikan segala macam, sebagai bentuk tanggung jawab dia gitu sebagai HRD gitu guys. Terlepas hasilnya benar atau salah, asli atau enggak gitu kan. Nah itulah FIFA guys gitu. Jadi FIFA terima persyaratan dari FAM, terima, oke, fine, bisa dimainkan, eligible. Tapi ketika ada laporan, dia ambil berkas itu, dia cek lagi, dia teliti lagi, dia lakukan investigasi kebenaran dokumen-dokumen ini gitu guys. Sesimpel itu guys. Oke, jadi begitu guys ya. Saya rasa tuduhan Indonesia mensabotase Malaysia ini adalah tuduhan yang tak berdasar, menurut aku sangat berlebihan. Tuduhan yang dibuat-buat, bahkan lebih ke kanak-kanakan menurut aku. Sebenarnya kalau mau iri, kita tuh iri tuh sebenarnya pada zamannya Safi Sali itu. Itu saya di konten saya, kalian cek lagi dulu-dulu tuh saya sering bilang saya iri loh sama Malaysia. Kita berapa kali kalah oleh Malaysia juara AFF segala macam pada saat itu. Itu saat ya, harusnya Indonesia sabotase Malaysia guys. Kita iri pada saat itu. Tapi sepertinya sekarang nggak ada alasan kita untuk iri ya kepada Malaysia ya. Walaupun saya mengagumi pemain naturalisasi Malaysia ini guys. Dan saya senang Malaysia maju berkembang, saya senang gitu. Kita sama-sama naik gitu guys. Jadi oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.